Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi materi kita yang sekarang ada di mansub yang ke-12 yaitu al-munada. Iqra' Mas Shadiq, silakan kita di halaman 107. الثاني عشر في المنادى القاعدة المنادى هو اسم يذكر بعد حرف من أحرف النداء. Ya, huwasmun ya. Jadi ini munada adalah semua isim yang disebut setelah apa? Huruf nida. Nida itu apa artinya? Panggilan, memanggil. Huruf yang dipakai untuk memanggil. Berarti munada adalah yang dipanggil. Oke, jelas. Kita lanjut sekarang ahkamul munada. أحكام المنادى ينسب المنادى إذا كان مضافا نحو يا رسول الله شبيها بالمضاف نحو يا طارعا جبلا Terus? نكرة غير مقصودة نحو يا عالما أو يا رجلا. Oke, hukum munada nanti kita kenal ada 3. Terus masing-masing hukum ada kelompoknya. Gitu ya. Hukum pertama apa di sini hukumnya? Berbunyi nasab. Nasab. Munada nanti dijadikan mansub. Apabila apa? Apabila mudhaf. Yang pertama di sini mudhaf. Kita pakai hamzah di sini. Yang kedua adalah syabih bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Yang ketiga adalah nakirah ghair maksudah. Nakirah ghair maksudah itu artinya nakirah yang tidak dimaksud. Tidak dimaksud. Maksudnya gimana? Kita jelaskan di bawahnya masing-masing ya. Pertama di sini yang apa ini? Yang mudhaf ya. Pertama di sini contoh yang mudhaf ya Rasulullah. Silakan Mas Shadiq. Ya Rasulullah. Ya. Harfun nida'i. Harfu nida'in. Tanya? Harfu nida'in. Hmm? Mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, itu cara i'rabnya ya. Harfu nida. Ya, itu harfu nida. Terus? Rasulah. Munada mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Cara baca yang benar kalau disambung munadan. Munadan mansubun gitu ya. Yang benar. Tapi kalau orang Arab ya banyak yang nggak benar juga. Kalau berhenti baru munada. Ini kalau berhenti waqaf ya. Kenapa? Karena ini isim maksur. Munadan mansubun. Terus lanjut. Allahi. Mic-nya mati. Mudhafun. Mudhafun Allahi lafdzul jalalati. Mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi bil idhafah. Mudhafun ilaihi majrurun bil idhafati wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, ini sudah ya. Berarti tiga-tiganya. Ini dari kata ya Rasulullah. Yang menjadi poin di materi kali ini adalah munadan mansub. Hukum yang pertama untuk munada ini adalah nasab. Kalau dia mudhaf, pasti dinasobkan. Ya Rasulah. Bukan dibaca ya Rasulu. Ya Rasulallahi. Bukan ya Rasulullahi. Berikutnya, Mas Abduh. Ya tali'an. Ya. Ya tali'an jabalan. Ya harfun nida mabniyun ala sukuni la mahal min al-i'rab. Harfu nida'in ya. Mudhaf ilaih. Harfun nida'in mabniyun ala sukuni la mahal lahu min al-i'rab. Tali'an munada mansubun alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu shabihan bil mudhaf. Salah, bukan syabihan. Harusnya gimana?
Li'annahu syabihun. Syabihun bil mudhafi, bukan syabihan. Terus jabalan. Jabalan maf'ulun bi min ismil fa'il ya'ni tali'an mansubun wa alamatun nasbi fatatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Jadi dia jadi maf'ul bihi untuk isim fa'il tali'an. Wahai orang yang mendaki gunung. Gitu ya. Mirip dengan mudhaf. Kalau mudhaf gimana jadinya? Ya li'al jabali. Ini kalau mudhaf. Mirip kan? Ini namanya syabih bil mudhaf. Bedanya kalau yang ini, tali'annya bekerja sebagai fa'il, sekaligus ya ada kandungan fi'ilnya di situ, lalu jabalan jadi maf'ulun bihi. Jelas ya? Jadi dia isim fa'il yang bermakna, yang mengandung makna fi'il. Jelas? Baik. Ya tali'an jabalan. Seperti itu cara i'rabnya. Yang menjadi materi kita adalah munadanya di sini mansub. Munadan mansubun. Lanjut Mas. Siapa ini? Fatman. Fadhal. Ya aliman. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Aliman munada mansubun. Munadan disambung aja ya. Munadan mansubun. Biar paham kalau itu isim maksur. Coba ulang. Munadan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu syabihun bil idhafah. Li'annahu syabihun bil mudhaf. Kok idhafah? Li'annahu syabihun bil mudhaf. Idhafah itu khusus yang kita koreksi waktu majrur itu ya. Majrurun bil idhafah. Bentar. Iya. Ya, cukup ya. Allah bisa difahami. Kita lanjutkan di sini. Ya aliman. Kayaknya bukan syabih bil mudhaf itu Mas. Harusnya apa? Saya sampai nggak fokus sih. Harusnya apa? Bukan syabih bil mudhaf. Li'annahu nakirah ghair maksudah. Dikoreksi bukunya. Kan itu nakirah ghair maksudah. Oke. Baik. Wahai orang yang mengetahui. Nakirah ya bentuknya. Dan ghair maksudah. Apa maksudah? Ghair maksudah tidak dimaksud kepada orang tertentu. Jadi di sini kita nggak tahu siapa orang alim di sini yang dimaksud. Ini yang dimaksud dengan tidak dimaksud. Tidak ditujukan kepada orang tertentu. Itu namanya nakirah ghair maksudah. Paham ya? Nggak dituju ke orang tertentu. Misalnya Mas Khotman bilang, ya aliman. Mas Khotman nggak menyinggung siapapun. Dia pokoknya siapapun yang alim ya udah dipanggil gitu. Tidak menuju kepada satu orang tertentu. Nah nanti lawannya apa? Lawannya adalah nakirah maksudah. Ntar lagi kita pelajari. Ada nakirah maksudah. Jelas ya? Jadi cara mengi'rabnya adalah semuanya yang tadi kita sebutkan adalah mansub. Apa saja tadi? Diingat baik-baik. Kalau mudhaf, kalau syabih bil mudhaf, kalau nakirah ghair maksudah. Ini dihafal. Ini dihafal teman-teman ya. Baik, sekarang kita lanjut hukum munada yang kedua. Apa hukumnya? Coba baca Mas Shadiq. Wa yubna. Wa yubna al-munada ويبنى المنادى على ما يرفع به إذا كان علما مفردا نحو يا محمد يا زيد يا حسن نكرة مقصودة بالنداء نحو يا رجل يا امرأة يا امرأة. Baik. Ya imra'atu. Ini berarti apa hukumnya?
Kita bilang hukumnya apa? Mabni. Maksudah. Mabni. Kalau tadi mansub ya. Yang ini teman-teman ingat, ini hukumnya mabni. Mabni di atas apa? Di atas tanda apa? Rofaknya masing-masing. Tergantung rofaknya apa. Ada yang rofaknya pakai harokat. Ada yang rofaknya pakai huruf. Nah, beda-beda. Tergantung jenis kata yang Anda pakai. Baik. Sekarang kita lihat. Di sini ada dua kelompok. Kelompok pertama namanya alam mufrad. Kelompok kedua nanti namanya nakirah maksudah. Oke, kita bahas masing-masingnya ya, nanti ya. Kita coba lihat yang alam mufrad. Contohnya, ya Muhammadu. Silakan Mas Sodik. Yuk, Ya fokus. Muhammadu. Ya harfu nida'in mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Ya, perhatikan, ntar lagi beda cara i'rabnya. Muhammadu. Muhammadu. Munadan mabniyun 'ala dhammi li'annahu alaman mufradan. Salah harusnya li'annahu alamun. Salah itu ya, bukan alaman. Li'annahu alamun mufradun. Terus. Li'annahu alamun mufradun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida'i al-mahzufi. Terus? Takdiruhu unadi au ad'u. Iya. Bentar. Ini semuanya panjang banget yang harus dihafal. Kalau antum lihat di sini, semuanya ini karena cara i'rabnya baru, belum pernah antum praktekkan yang seperti ini. Ini semuanya memang dihafal. Tapi sekarang kita harus pahami dulu. Antum kalau mau ngafal, biar hafalannya lengket dan bertahan lama, pahami apa yang antum hafal. Kalau nggak difahami, cepat hilang hafalannya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Ya Muhammadu. Kalau misalnya nggak ada ya, kita baca apa ini? Nama ini? Misalnya nggak ada ya, kita baca Muhammadun. Nah, ketika ada ya, hilang tanwinnya ya. Hilang tanwinnya karena dia mabni. Mabni ala dhammi. Kenapa kok mabni ala dhammi? Karena dia alam. Apa alam? Apa yang dimaksud dengan alam tadi? Alaman mufradan? Nama. Mufrad apa mufrad yang dimaksud? Tunggal. Tunggal yang dimaksud apa? Selain mudhaf. Karena ada nama yang mudhaf. Apa? Coba kasih contoh nama yang mudhaf. Kalau nama yang mudhaf gimana? Abdul Aziz. Abdullah misalnya. Abdul Aziz boleh. Ini kan mudhaf namanya ya. Abdullahi. Ini namanya alaman mudhaf. Kalau mudhaf masuk yang di atas tadi. Jelas? Kalau yang ini khusus untuk nama yang tunggal. Tunggal yang dimaksud adalah selain mudhaf atau syabih bil mudhaf. Jelas? Bisa difahami? Baik. Ingat, mabninya di atas tanda rofaknya. Tanda rofaknya apa? Dhamma. Ya udah, mabni ala dhammi. Nanti ada yang bukan mabni ala dhammi soalnya. Tergantung tanda rofaknya. Fi mahalli nasbin. Di sini ada tambahan penjelasan baru yang garis warna hijau. Garis warna hijau ini adalah penjelasan baru yang mungkin antum perlukan. Ya. Fi mahalli nasbin. Harusnya dia maf'ul bihi, mansub. Harusnya dia nasab karena maf'ul bihi. Dikarenakan apa? Ada fi'il nida. Fi'il yang bermakna memanggil, panggilan. Yang dihapus. Apa? Takdiruhu, bunyinya aslinya adalah unadi. Aku. Apa unadi? Aku memanggil. Berarti kalau bilang, ya Muhammadu, seakan-akan kita bilang, aku memanggil Muhammad. Unadi Muhammadan. Jadi, ya Muhammadu ketika nanti ditakwil artinya adalah unadi, aku memanggil Muhammadan. Mansub, maf'ul bihi. Itulah penjelasannya. Jelas ya? Baik, kita lanjut bawahnya. Mas Abdo, silakan. Ya rajulu. Ya.
harfu nida'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Oke. Terus Rajulu munadan mabniun ala dhammi li'annahu nakirah maksudah fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'lin nida' al-mahdhuf taqdiruhu unadi au ad'u. oke. Di sini apa bedanya? Kalau kita lihat, perhatikan. Sama-sama aja ya. Sama-sama aja, bedanya ada li'annahu nakiratun maqsudah. Apa nakirah maqsudah? Mas Khotman, apa artinya nakirah maqsudah? Apa artinya nakirah maqsudah? Nakirah yang Maksud dimaksud. Berarti dimaksud apa? Dituju kepada seseorang. orang tertentu. Oke? Atau bukan orang, tergantung ya siapa yang dipanggil. Tertentu. Ya rojulu. Berarti kita ingin orang tertentu ya. Ya rojulu. Misalnya Mas Hotman lihat di depan Mas Hotman ada orang laki-laki lewat. Terus Mas panggil, ya rojul. Kayak gitu ya. Maka pakai cara barusan ini. Terus lanjutannya ini sama, i'rabnya seperti yang tadi, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida'im al-mahdhuf taqdiruhu unadi au ad'u. Jadi kita punya dua gambaran, saya kasih gambaran. Pertama tadi, misal kalau nakirah, saya tanya ya, ada nakirah maksudah dan ada nakirah ghairu maksudah. Saya tulis di sini, perhatikan. Yang ini misalnya maksudah. Yang ini ghair maksudah. Oke. Saya tanya, kalau yang maksudah gimana kita mau manggil orang? Ya rojul atau ya rojulu atau ya rojulan? Yuk, Mas Hotman gimana? Kalau yang maksudah, ya rojulun, ya rojulu atau ya rojulan? Yang mana kira-kira? Kalau yang maksudah. Nyalakan mic-nya. Ya. Kalau kita mau nuju kepada orang tertentu, maksudah. Kita bilang Ya rajulu. ya rojulu. Kalau yang ghairu maksudah gimana? Ya Ya rajulan. ya rojulan. Bagus. Kalau ya rojulan, misalkan Mas Hotman lagi khutbah ceramah, khutbah Jumat ya. Anda mau menyuruh semua laki-laki siapapun, ya rojulan. Nah, berarti berlaku untuk siapapun laki-laki. Tetapi kalau ya rojulu, khusus untuk laki-laki yang Anda mau. Itu bedanya. Kalau ya rojulan, siapapun laki-laki tadi. Jelas ya insya Allah ya? Bisa difahami? Paham Tum? Insya Allah? Baik. Kita lanjut kepada hukum munada yang ketiga, yaitu munadanya itu didahului oleh al. Dikasih al di depannya. Sekarang siapa yang baca ini? Mas Hotman ya? Lanjut silakan. Nida'u. Nida'u ma fihi al. Idza urida nida'u ma fihi al yu'ta qablahu bi kalimati. Ayyuha lil mudzakkar. Nahwu ya ayyuhal muallimu ya ayyuhar rajulu. Stop sebentar. Berarti kalau kita ingin menyeru siapapun yang didahului oleh al, dikasih al ini, tambah di awalnya ada kata al yang ini. Oke? Maka kita harus memberi kata sebelum al. Sebelum munadanya ya. Contoh dikasih kata apa? Ayyuha. Ya ayyuhar rajulu. Lanjut yang kedua Mas Hotman. Ayyatuha lil muannas. Nahwu ya ayyatuhal muta'allimatu. Ya ayyatuhal mar'atu. Oke, seperti itu ya. Harus dikasih kata ayyuha, ayyatuha. Terus bisa yang lain lagi. Ada lagi selanjutnya. Dikasih kata apa ini? Baca. Hadhihi Hadza dulu. lil mudzakkar. Hadza lil mudzakkar. Hadza lil mudzakkar. Nahwu
Ya hadar rajulu. Terus bawahnya Hadhihi lil muannas nahwu ya hadhil mar'atu. ya, jadi seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini kalau mau memanggil yang ada alif lamnya harus dikasih ayyuha atau ayyatuha. Atau diberikan, sebenarnya ini kurang tepat ya, hadza dan hadhihi ini hanya memberi contoh. Lebih tepatnya adalah berikan isim isyarah yang cocok. Ismul isyarah al-munasib. Ini yang benar. Karena yang antum panggil kadang 2 orang. Ya, kadang jamak banyak. Berarti kan antum cocokkan. Ya hadzani ar-rajulani. Kan gitu. Ya hatani al-mar'atani. Berarti dikasih isim isyarah yang sesuai. Ini yang lebih tepat sebagaimana saya rujuk di dalam kitab berikut ini. Ini kitab yang saya tunjukkan. Dari sini penjelasannya ya. Jadi dikasih isim isyarah yang sesuai. Kalau jamak ya jamak haulai. Ya haulail muallimuna. Baik. Lanjut Mas Khotman. Illa. Mana Mas Khotman? Lanjut. Illa. Illa Mm-mm. illa idza kanal munadan lafdzal jalalati Allahu fayunadin Seharusnya gimana itu? duna Fayunada an itu ya. yasbiqah. Salah. Fayunada. Jadi kan mabni lil Fayunada majhul. Maka dia dipanggil duna. duna an yasbiqahu syai'un Tidak perlu nahu apa? ya Allah. Ya Allah, betul. Ya Allah. Tidak perlu didahului oleh sesuatu apapun. Kalau yang selain Allah harus dikasih kata sebelumnya. Kalau yang Allah tidak wajib dikasih, nggak usah kasih ayyuha. Ya ayyuha Allahu, nggak usah. Ya hadza, nggak perlu. Langsung, ya Allah, khusus untuk Allah. Nggak perlu ada kata ayyuha, nggak perlu kata hadza. Jelas, Mas Khotman? Jadi tidak didahului kata yang tadi. Ayyuha, ayyatuha, hadza, atau hadhihi. Tidak perlu. Langsung. Ya Allah. Coba Mas Khotman baca contoh yang pertama ini. Ya ayyuhal muallimu. Hmm. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Ayyu Ismun mubhamun. mubham. Ismun mubhamun. Ismun mubhamun munadan Mm-mm. mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin Fi'lin nida'il mahdhufi. li fi'lin nida'il mahdhufi taqdiruhu unadi. Nadi. Sebentar. Fi mahalli nasbin. Kalau yang di kitab saya harus ada penjelasan li'annahu nakirah maqsudah. Di sini nggak ada ya. Malah di sini langsung pakai ismun mubham. Tapi sama saja. Nakirah maksud. Nakirah. Untuk ismun mubhamnya saya kurang tahu ya. Tapi kalau di kitab ini nggak perlu ada kata ismun mubham. Mubham itu artinya sesuatu yang tidak diketahui. Ayu. Ya secara polosan memang gitu. Tapi nanti karena ada harf tambih, khawatirnya bermakna kurang tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di kitab yang saya pakai ini ada li'annahu nakirah maqsudah. Tapi antum fokus ke sini dulu. Antum fokus yang mana? I'rab yang utama adalah dia munada. I'rab utamanya di situ. Kalau di kitab yang saya pakai ini ya, langsung di i'rab munadan mabniyun 'ala dhammi, langsung gitu. Kalau di sini. Baru nanti di akhir dikasih kata-kata li'annahu nakirah maqsudah.
Baik, nggak apa-apa antum pakai yang di kitab aja. Sementara ini saya masih ragu-ragu itu kata-kata ismun mubhamnya apakah perlu atau tidak. Terlepas dari benar atau tidaknya ya. Lanjut harfu Ha harfu tanbihun tambihin. Mudhaf mabniyun ilaih. ala Harfu sukun. tambihin. Har harfu tanbihin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Terus Al-muallimu na'tun min ayyu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. ya, mungkin memang ada beberapa versi di sini yang saya pegang versinya bilang al-ha'u zaidah, dianggap huruf tambahan saja, bukan huruf tambih. Ini di versi saya. Mungkin ada dua versi, tapi ini memang masuk akal ya. Ayyuha di sini hanya untuk tambih. Terus al-muallim di sini katanya apa? Na'tun. Ya, na'tun untuk kata apa? Untuk kata ayyu. Jelas? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Jadi ini i'rab utamanya yang warna kuning di layar ya. Yang saya stabilo warna kuning ini i'rab utamanya. Misalkan antum nggak mau i'rab panjang-panjang, ini yang diingat. Ya harfun nida, ayyu munada, ha harfu tanbih, al-muallim na'at. Na'at min kalimati ayyu. Na'at min ayyu. Jelas insyaallah? Atau na'at li ayyu. Bisa juga pakai li. Baik, berikutnya. Di bawahnya, perhatikan baik-baik. Beda lagi di sini. Selanjutnya Mas, sama saja ini ya. Ya ayyuhal mu'allimu ini sebaiknya harusnya dia pakai contoh yang perempuan ini. Ini yang ya ayyuhal mu'allimu dengan ya ayyuhar rajulu ya cara i'rabnya sama, enggak ada beda. Coba Mas Shadiq silakan. Ya ayyuhar rajulu. Ya harfu nida'in mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ayyu ismun mubhamun munadan mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida'i al-mahdhufi. Taqdiruhu unadi. Ha harfu tanbihin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ar-rajulu badalun min ayyu aw atafun Au bayanun atfu bayan. marfu'un Oh ini bedanya di sini ya. aw Badalun min ayyu au atfu bayanin. badalun min ayyu aw atfu bayanin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ya. Kalau yang ini i'rabnya dijadikan badal. I'rabnya dijadikan badal atau atf bayan. Saya masih belum paham kenapa dibedakan dengan yang di atasnya. Ini sambil saya cek di forum-forum belajar bahasa Arab ya. Ini sambil saya cek. Jadi dia bisa atfu bayan atau badal dari kata ayyu. Ntar kita rincikan tentang masalah badal dan atfu bayan di mana? Di materi tawabi yang di pertemuan akan datang insyaallah. Baik. Ini saya sudah baca-baca, kenapa kok dibedakan? Ya. Kenapa kok dibedakan? Bentar. Kalau yang saya baca-baca di sini karena ar-rajul adalah isim jamid. Ar-rajul adalah, diingat baik-baik ya, ismun jamidun. Ismun jamid. Jamid itu apa? Enggak berasal dari kata yang lain ya. Itu di ilmu shoraf ya, tidak berasal dari kata yang lain. Itu ismun jamid. Kalau lawannya, mu'allim. Mu'allim ini adalah ismun apa? Kalau antum di ilmu shoraf? Mushtaq. Diambil dari kata yang lain. Dari kata apa? Akar katanya? Ain, lam, mim ini ya.
'allama yu'allimu, diambil dari situ. Kalau rajul nggak diambil dari kata rijlun atau apa, nggak ada. Dia bukan dari kata ra, jim dan lam, bukan. Dia ismun jamid. Jelas ya? Itulah kenapa dibedakan. Jadi kalau yang mustaq nanti dijadikan na'at seperti ini cara i'rabnya. Kalau yang jamid dijadikan seperti ini. Ini menurut yang ada di forum website muntadaalfasih.com. Wallahu a'lam bishawab tentang kebenarannya. Sayangnya di sini nggak dijelaskan. Andai kata dijelaskan kan enak ya, kita nggak bingung. Kemudian teman-teman sekalian, saya juga mau menjelaskan tentang tadi apa namanya? Nah ini. I'rab ayyuha ya. Untuk yang ayyuha kita ikuti dulu apa yang ada di kitab. Dan haknya memang harf tambi juga dijelaskan, memang harf tambi. Cuman untuk masalah ismun mubham atau tidak mubham itu saya masih tidak tahu, kebanyakannya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan langsung, biasanya i'rabnya langsung munadan, langsung gitu ya. Langsung munadan langsung. Tidak perlu ada kata-kata ismun mubham, tapi Allah a'lam bishawab mungkin ada cara yang lebih lengkap seperti yang ditunjukkan oleh pengarang. Kita lanjut ya hadza. Ya hadza. Giliran siapa sekarang? Mas Abdo ya? Nah, tafadhal. Ya hada. Ya harfu nida'in mabniun sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Terus. Harfu tanbihi mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Da ismun isyarah Ismu isyaratin. ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih li'lin nida' al-mahdufi taqdiruhu ad'u. Baik. Seperti itu ya. Cara i'rabnya seperti barusan. Itu tidak ada yang jelas munadanya siapa di situ. Langsung dijadikan seperti itu. Kalau di bentar. Kalau di kitab saya malah hadza atau hadhihinya nanti di i'rab munada langsung. Di sini di i'rab ismu isyaratin. Saya coba cek ya. I'rab ya hadza. Takutnya salah ke antum nanti belajar yang salah malah ya. Terus keinget ngajarin orang lain juga salah, kan berbahaya. Untuk yang ya hadza ini saya sulit temukannya secara khusus. Karena di sini ada yang aneh. Kenapa? Di i'rab ya hadza kok nggak ada munada? Aneh nggak? Yang tadi lain ada munadanya ya. Coba antum lihat di ya hadza, ada munadanya nggak? Nggak ada. Ya kan? Tidak ada munada sama sekali di kata ya hadza. Padahal kalau dia di mahalli nasbin maf'ulun bihi berarti harusnya ada kata munada. Jadi kemungkinan besarnya hadza di sini adalah sebagai munada, teman-teman. Ismu isyaratin munadan. Iya, yakin saya ini. Munada di situ. Yakin ini. Karena dia mabni di situ juga sebutkan setelahnya nanti mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini harusnya munadan, teman-teman ya, dikoreksi. Kenapa? Nih, antum mundurkan ke belakang. Semua yang dikasih kata fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nih, jangan ngantuk dulu. Biar antum nanti nggak salah paham. Tuh, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida al-mahdhuf taqdirhu unadi. Pasti yang di i'rab gini dia adalah munadanya. Maka di kitab yang barusan yang ya hadza enggak ada kata-kata setelahnya, berarti ini ada kurang i'rabnya. Ismu isyaratin munadan mabniyun 'ala sukuni. Kenapa? Di kitab juga yang saya pakai seperti itu cara i'rabnya di sini. Bahkan kalau di kitab ini enggak perlu ada kata isim isyarah, langsung disebut munadan. Enggak perlu ada kata ismu isyarah di kitab sini ya. Jelas? Baik, insyaallah itu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Jadi dikoreksi bukunya barusan.
Ini i'rab paling pentingnya munadanya, teman-teman. Kan tadi kita belajar ini harfun nida, ya butuh munada. Nggak mungkin nggak ada munada dong. Ada kata memanggil tapi nggak ada yang dipanggil. Kan aneh. Yang dipanggil adalah hadza. Makanya di situ tambahkan kata munada. I'rab utamanya justru munada, bukan isim isyarah. Isim isyarahnya sudah diketahui, pasti dia isim isyarah. Baik. Allah alam bisawab. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Cukup ya waktunya ya. Ini apa ini? Mudhaf ilayya il mutakallim. Ini bab baru. Mudhaf ilayya il mutakallim. Silakan Mas Khatman. Al-munada al-mudafu ila ya'il mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Al-mu Dhamir apa? Dhamir untuk siapa? Ya mutakallim. Dhamir untuk siapa Mas Khatman? Untuk ana kan? Kan biasanya. Kitabi, qalami. Oke. Ibni. Lanjut. Al-munada al-mudafu ila ya'il mutakallimi ala salasati anwa'in. Ada 3 jenis. Ismi Terus. Ismi sahih. Salah itu harusnya Ismi sahih. Bentar. Ismin itu harusnya ya. Ismin kalau cara baca yang benar adalah ala thalathati anwa'in ismin sahihil akhir, karena dia bukan mudhaf ke sahih. Harusnya al-ism malah ya. Ala thalathati anwa'in ismin sahihil akhir, terus Ismi sahihil akhir wasmin mu'talil akhir wasifatin. Iya betul, harusnya ismin itu ya. Wasmin mu'tallil akhir, ismin sahihil akhir, wasmin mu'tallil akhir, wasifah. Ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Ya itu isimnya ditanwinkan, yang benar kayak gitu. Nanti di bawahnya kelihatan itu, harusnya ditanwin. Lanjut, al-awwalu, yang pertama. Al-awwalu hadful ya. Al-awwalu idza kana al-munadan Al-munada idza al-mudhafu kana munada al-mudafu ila al-ya'i isman isman sahihal akhiri. apabila dia adalah isim yang sahih akhirannya. Apa sahih akhirannya? Berakhiran bukan apa? Huruf illah. Bukan huruf illah. Apa huruf illah yang 3? Ingat? Mas Hotman? Alif, ya, dan alif, ya, waw. Oke, bukan huruf illah akhirannya ya. Dan apa yang dimaksud dengan munada al-mudhaf ilayya il mutakallim? Misal, ada kata ya. Oke? Dikasih setelahnya kata tertentu lalu dikasih ya menunjukkan kepemilikan saya. Jelas? Ini yang dimaksud dengan munada al-mudhaf ilayya il mutakallim. Lanjut. Jaza fihi, boleh baginya apa? Jaza fihi hatful ya'i wal iktifa'u bil kasratil lati qablaha. Oke, boleh dihapus ya-nya dan cukup dengan kasroh yang ada sebelum ya. Contoh. Ya. Ya ibadi. Hilang ya-nya ya. Harusnya gimana? Ya ibadi. Dihapus ya-nya. Ini yang pertama, boleh. Kalau ada kata-kata dalam ilmu nahwu, boleh, antum boleh pilih salah satu dari semua pilihan. Kalau di sini ada 3 pilihan, antum boleh pilih mana saja, semuanya benar. Lanjut Mas Hotman. 2. Isbatuha sakinatan au maftuhatan. Nahwu ya ibadi au ya ibadiya. Tetap huruf ya-nya ada dan boleh diharokati apa? Fathah ataupun disukunkan. Sukun. Jadi boleh ya ibadi, boleh ya ibadiya. Oke, poin pertama ya-nya dihapus boleh. Poin kedua ada ya-nya baik sukun ataupun fathah. Terus ketiga. Qulibatul kasratu fathatan wal ya'u alifan. Oke. Nahwu
Ya hasratan. Ya hasratan. Diubah jadi alif Fathah. setelahnya. Jadi kasrohnya diubah jadi fathah dan ya-nya diubah jadi alif. Ya hasrata. Di situ pakai tanwin ya. Ya hasrotan. Ya hasrota. Kenapa nggak ya hasrota itu? Kok pakai tanwin? Saya kurang tahu ya. Kalau yang harus pakai tanwin di situ harus kita cek lagi nanti apakah benar atau tidak. Ini karena pengarangnya banyak salah jadi kita nggak percaya sama pengarangnya gara-gara banyak salahnya. Baik. Berarti kita ada 3 hukum hal ini. Boleh dihapus ya-nya, boleh ada ya-nya, boleh juga diubah. Jelas ya? Kalau misalnya pakai kata ibni, gimana Mas? Yang pertama boleh bilang ya. Ibn. Gimana? Ya ibn. Ya beni. Boleh? Ya Tidak bani. pakai itu ya? Ya. Oke, nggak pakai ya. Ya beni. Terus yang kedua boleh? Ya Ya bani ya atau beni. ya baniya. Boleh ya beni atau boleh ya beniya. Terus kalau yang ketiga? Yang ketiga Ya apa? benan. Ya benan. Ya benan. Ya. Entah itu pakai tanwin atau tidak yang benar ya. Kalau antum di Al-Qur'an bacanya gimana? Ya hasrata alal ibad. Pakai tanwin enggak? Di Al-Qur'an. Tahu di Al-Qur'an. Ya hasrata alal ibad atau ya hasratan alal ibad? Enggak tahu ayatnya di Al-Qur'an. Mas Hotman. Mas Sodik, Sabdo. Ntar saya cek dulu di Al-Qur'an ya. Lanjut dulu bawahnya sekarang. Asani dibaca oleh Mas Sodik. Silakan. Mulai. Mana Sabdo? Asani. Mas Sodik yang baca Asani. Asadik. Dengan Mas Sodik. الثاني إذا كان المنادى إلى الياء معتل الآخر وجب إثباتها مفتوحة لا غير نحو يا فتاي يا هادية. Kalau munadanya berakhiran apa itu? Huruf illah, mu'tal akhir. Maka harus ya-nya tetap ada dan difathahkan. Tidak ada pilihan yang lain. Harus cuman itu saja. Kita panggil apa? Ya fata ya. Harus ada ya-nya dan harus difathahkan. Ya hadiya. Akhirannya karena dia menggunakan huruf illah. Fatan dan hadi itu kan menggunakan huruf illah akhirannya. Jelas? Baik, saya sudah cek untuk yang ya hasrotan ini. Kalau di dalam surat Az-Zumar ayat 56, dicek ya. Di Az-Zumar ayat 56 berbunyi antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Tidak ada tanwinnya kalau di situ. Itu mudhaf juga ila ya il mutakallim. Tidak ada tanwinnya kalau di surat Az-Zumar ayat 56. Allahu a'lam bishawab. Lanjut. Silakan Mas Sadiq ats-tsalitsu. Kenapa? Oh iya, silakan Mas Sadiq. الثالث إذا كان المنادى المضاف إلى الياء صفة صحيحة الآخر. Ini sifat dan akhirannya sahih ya, tidak pakai huruf illah. Tapi dia sifat. Oke, lanjut. وجب إثباتها ساكنة أو مفتوحة نحو يا مكرمي أو يا مكرمية. Oke, kalau di sini ada 2 pilihan ya, ya-nya disukunkan atau ya-nya difathahkan. Kalau yang di nomor 2 tadi, ya-nya hanya ada di fathahkan saja, tidak boleh disukun. Tuh, saya tandain di layar ya. Kebayang udah bedanya? Ya mukrami, karena mukram itu adalah sifat. Baik. Ya mukramiyah, itu juga dia karena dia adalah sifat. Jelas ya, sifat ini mungkin yang dimaksud juga ya tadi ya, isim mustaq itu yang lebih tepatnya ya. Wasf. Kata yang dipakai untuk mensifati sesuatu, bukan na'at yang dimaksud ya.
sifat. Makanya ini beda antara sifat dan na'at. Lanjut. Tambih. Tambih ini berarti perhatian. Perhatian di sini kenapa? Karena takut orang salah pastinya. Silakan Mas Abduh. Tambih. Tanbih wa in kana al-mudhafu ilaihi aban aw umman. Al-awwal jazun fihi ma jaza bukan bihi. jaza fihi. Jaza fihi Artinya ma boleh. jaza fil munada as-sahihi al-akhir. Boleh berlaku bagi Nahu. dia apa yang berlaku bagi sahih al-akhir tadi ya. Yang pertama, kelompok yang pertama. Lanjut ya. Nahu ya abi. Ya. Terus Ya abi, ya abi, ya abi, ya aba, Oh, ya berarti benar ya? ya aba. Tuh, ya abi, ya abi, ya abiya, ya aba. Berarti yang tadi, yang hasrotan, ini jangan pakai tanwin ya. Karena ya aban tidak pakai tanwin. Dikoreksi kitabnya. Ya hasrota, tidak pakai tanwin. Sesuai di surat Az-Zumar ayat 56. Ya hasrota ala ma farrattu fi jambillah. Jadi ada 4 versi kalau yang sahih al-akhir. Seperti pada kata ya abi, ya abi, ya abiya, ya aba. Jelas? Bawahnya Mas Abduh, ya ummi. Ya ummi, ya ummi, ya ummiyah, ya umma. Oke, semuanya ini benar. Seperti pada isim yang sahih al-akhir. Hukumnya seperti itu. Lanjut bawahnya. Jaza fihi hatfu ya'il mutakallimi wa ibdaluhu bita'it Wa ta'nis ibdaluha. wa ibdaluha bita'it ta'nisi maksuratan aw maftuhatan. Nahu ya abadi, ya abata, ya ummati, ya ummata. Jadi ya-nya diganti sama huruf ta. Itu di layar saya tulis. Ya-nya diganti dengan huruf ta. Boleh juga. Hukumnya boleh. Jadi versinya banyak banget kalau yang ayah dan ibu ya. Ya abati. Aslinya gimana? Ya abi. Tapi taknya di sini untuk mengganti ya. Aslinya ya gini. Ya abi. Ya-nya diganti ya abati. Seperti perkataan siapa di Al-Quran? Ya abati ini. Perkataan siapa di Al-Quran? Ya abati. Ayo. Mana? Mas Sodik, Mas Abduh, Mas Hotman. Perkataan siapa di Al-Quran yang bilang ya abati? Ismail. Nabi Ismail terkenal ya, berkata kepada ayahnya, ya abatif al ma tu'mar. Tatajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abata, ya ummati, ya ummata. Semuanya benar. Jelas? Berarti ada 2 versi lagi tambahan. Di atas tadi ada 4 versi, saya tulis dulu. Di atas ada 4 versi, boleh semua. Yang nomor 2 ini ada 2 versi, boleh semua. Bawahnya ditambah jaza. Jaza fihi ibdalu hadhihi ta'i ha'an fil waqfi. Diganti ha untuk waqaf tapi. Fil waqfi itu ya, bukan fil wafqi. Salah. Gimana? Fil waqfi. Fil kebalik. Fil waqfi. Jaza fihi ibdalu hadhihi ta'i ha'an fil waqfi. Dikoreksi bukunya. Maksudnya fil waqfi apa? Ketika waqaf. Kalau nggak waqaf nggak bisa. Hanya khusus ketika waqaf. Baik, berarti apa dibacanya? Ya abah. Terus? Ya ummah. Berarti di sini ada tambahan 1 versi. Total ada berapa versi ini? 7. Ada 7. Jelas? Untuk yang ab dan khusus. Ayah dan ibu. Menurut kitab ini seperti itu. Baik. Kita lanjut melihat contoh-contohnya. Di sisa 10 menitan lagi ya. Cukup nggak ini? Cukup. Tinggal 2 halaman lagi yuk. Bisa. Semangat. Lanjut Mas Abduh. Ya abati. Lihat Ya contohnya. abadi. Ya. Harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Abadi munadan mansubun li'annahu mudhafun bil fathati ad-dhahirati ala ma qabla ta'i. Terus at-ta'u wat-ta'u lit-ta'nisi wal mudhafun ilaihi mahdhufun wa huwa ya'ul mutakallim.
Ya, itu cara i'rabnya baru buat antum semua ini. Saya pikir ini baru semuanya ya. Li'annahu mudhafun bil fathati adh-dhahirati ala ma qabla at-ta'i wa ta'u lit-ta'nits wal mudhafu ilaihi mahdhufun wa huwa ya'ul mutakallim. Mudhaf ilaihnya dihapus. Baik. Kita lanjut berikutnya. Hadzfu harfin nida. Kondisi ketika huruf nidanya diapakan ini? Hadzfu. Mas Khotman, sekarang gilirannya. Hadzfu harfin nida. Diapakan itu kalau hadzf? Hapus. Huruf nidanya dihapus. Ya. Nggak pakai huruf nida. Kayak Mas Khotman di Indonesia kalau manggil temannya. Manggil Mas Sodik. Langsung manggil namanya kan? Dik, Sodik. Nah, gitu ya misalnya ya. Nggak perlu, wahai Sodik. Kita aneh ya. Baik, silakan Mas Khotman. Baca. Pak. Hadfu harfin nida'i. Yajuzu hadfu harfin nida'i idza kana ya duna ghairiha. Nahu Yusufu a'rid an hadha. Fal aslu ya Yusufu. Iya. Di situ nggak ada ianya ya, langsung manggil Yusuf. Terus. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Fal aslu ya Rabbi. Ayyuhan nasu isma'u wa ati'u. Fal aslu ya ayyuhan nasu. Iya. Jadi ayyuhan nas, nggak usah pakai iya, langsung ayyuhan nas. Iyanya dihapus. Ya tadi yang jadi munada di sini ayyunya ya, bukan annas ya. Yang jadi munada ayyunya. Itu yang saya tandai warna kuning itu adalah munadanya. Bukan annasnya ya, tadi kita bahas. Baik. Jadi boleh hukumnya menghapus huruf memanggil an-nida. Baik, sebelum kita lanjutkan yang barusan Mas Sodik baca, di sini ada koreksi dulu sedikit untuk kitabnya yang dari cara i'rab ya abadi tadi. Ada kurangnya, teman-teman. Gimana kurangnya? Jadi, taknya di situ, oleh para ulama biasanya langsung disebutkan iwadun an ya'il mutakallim. Iwadun pengganti an ya'il mutakallim. Gitu ya. Al-mahdhufah. Ini salah satu cara i'rab yang lebih cepat, nggak perlu sebutkan mudhaf ilaih kayak gitu. Jadi yang tadi cukup bilang ya abati munadan mansub wa alamatun nasbihil fathah. Terus atta iwadun an ya'il mutakallim al-mahdhufah. Selesai. Ada cara i'rab yang kayak gitu. Sementara kita ikutin dulu yang cara i'rab dari pengarang dulu biar antum nggak bingung. Lanjut. Silakan Mas Hotman dibaca Yusufu. Yusuf. Arid. Ya. Yusuf. Iya, betul. Yusufu arid an hadha. Yusufu munadan li harfil nida. Li harfil nida il mahdhufi. Terus taqdiruhu ya Yusufu. Mabniyun ala dhammi li annahu alimun mufradun. Alamun, bukan alimun. Alamun mufradun. Salah itu bukan alaman, dikoreksi bukunya. Terus fi mahalli nasbin maf'ulun bihi lil lida'il mahdhufi taqdiruhu unadi au ad'u. Ya, seperti itu ya. Jadi ada yang dihapus yaitu harfun nida taqdiruhu ya. Terus Yusuf tadi mabni ala dhammi. Kenapa? Karena dia nama orang tidak mudhaf. Alamun mufrad. Seperti cara i'rab yang tadi. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Untuk fi'il nida yang dihapus taqdiruhu unadi au ad'u. Kalau belum hafal nanti sambil baca aja teksnya. Lanjut. A'rid. A'rid. Fi'il amri mabniyan ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun
fihi wujuban taqdiruhu anta. Terus. An harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Ha harfu tanbihin mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Za ismun Ismu isyaratin isyaratin. ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin majrurun bi an. Iya, majrur bi an. Terus ada kurangnya itu? Antum masih ingat kalau habis jar majrur gimana? Wal jarru Wal jarru wal majruru muta'alliqani. muta'alliqani. Ayo, berkaitan dengan yang mana? Dengan Yusuf atau dengan A'rid? Muta'alliqani bi A'rid. Bi a'rid. Nah, kaitannya dengan kata kerjanya, bukan dengan Yusufnya. Yes? Baik, wal jar wal majrur muta'alliqani bi a'rid, dikaitkan dengan kata a'rid. Baik, sekarang kita masuk kepada latihan nih. Semuanya ini ya kita perhatikan ya. Semuanya karena cuma ada 6 atau bagian 2-2 nih. Kita mulai dari yang pertama Mas Shadiq, Muhammadun. Akan. Muhammadun irji. Alifu. Di sini adalah sama dengan ya cara i'rabnya. Dia harfun nida. Nida'in mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, jadi a itu teman-teman untuk dipakai memanggil ya. Harfun nida sama dengan ya. Terus Muhammadun. berarti bukan Muhammadun, harusnya gimana? Ayo. Muhammadu, nggak pakai tanwin, dikoreksi bukunya. Banyak salahnya bukunya ini ya teman-teman ya. Kasihan yang udah beli, yang udah beli terus nggak belajar sama guru, salah-salah nanti cara i'rabnya nih. Terus Muhammadu munada mabniyun 'ala dhammi li'annahu 'alamun mufradun fi mahallin nasbin maf'ulun bihi. Fi mahallin nasbin maf'ulun bihi li fi'lil mahdhuf. Li fi'li nida'il mahdhuf. Li nida'il al-mahdhufi. Taqdiruhu unadi au ad'u. Terus Irji fi'lul amri mabniyun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Terus Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Jangan lupa setiap fi'il amr pasti butuh fa'il yang mustatir wujuban, takdiruhu anta atau yang dhamir yang cocok dengan dia, anta, anti, antum dan seterusnya. Jelas ya? Mas Abduh, geser sampingnya ya, yang samping. Aya Aliyun udkhul. Bukan, enggak pakai tanwin. Aya Ali yudkhul, langsung ini hamzah wasol, enggak pakai harokat, dihapus. Aya Ali yudkhul. Dikoreksi bukunya, dihapus harokat udkhul hamzahnya. Terus enggak, ini satu-satu. Sama, aya langsung aja harfun nida ya. Aya harfun nida'in mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi ada huruf nida yang berbunyi aya. Jadi oleh pengarang di sini sengaja ada yang a, ada yang aya, ada yang ai, ada yang haya, ada yang ya. Antum sambil dikasih tahu jenis-jenis huruf nida bisa dipakai salah satu dari contoh-contoh berikut. Lanjut. Aliyu munadan mansubun mabniun mabniun 'ala dhammi li'annahu alam mufradan fi mahalli nasbin, bukan alaman. Alamun mufradun fi mahalli nasbin maf'ulun bih lil fi'li nida'i al mahdufi takdiruhu unadi au ad'u. Terus Udhul fi'lul amri mabniyun 'ala sukuni la mahallahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. Anta sama ya. Pasti butuh fa'il yang dihapus anta di sini. Baik. Jadi pelakunya bukan alinya, tapi anta di situ. Berikutnya ya, bawahnya ya.
Mas Khotman. Silakan. Ya dza malin. Ya da malin anfiq. Ya harfun nida'i. Harfu nida'in. Harfu nida'in. Harfu nida'in mabniyan ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus. Dza ismu isyaratin. Bukan, ini bukan isim isyarah. Dza di sini apa? Salah satu dari asma khamsah ya. Dzulqarnain itu ya. Oh iya. Nah, berarti dza jadi apa di sini? Langsung gimana Fa'il. kalau habisnya? Habisnya nida, harfu nida berarti apa? Yang dipanggil, apa yang dipanggil bahasa Arabnya? Munada. Munadan, langsung. Dza berarti? Munada. Munadan. Munadan mansubun. Betul, mansub karena dia Munadan mansub. mudhaf ya, jenisnya mudhaf. Munadan mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi apa? fathatun Bukan dhahiratun fathah, fi karena dia isim akhirih. dari apa? Asma khamsah. Berarti mansubun wa alamatu nasbihi An alifu. alif. Li'annahu Alifu. minal asma'il Ya. li'annahu minal Khamsati. asma'il khamsati wa huwa Wa huwa mudhaf. betul, mal mudhafun ilaih. Malin mudhafun ilaih, Mas. Langsung. Terus wa alamatu apa mudhafun ilaih itu? I'rabnya? Malin mudhafun ilaihi majrurun Betul. wa alamatu kasrihi Wa alamatu jarrihi kasrah. Wa kasratun. alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Terus anfiq Anfiq fi'lun amri fi'lul amri mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. jelas ya cara i'rabnya ya. Kita lanjut. Ai Khalidu. Mas Tadik. Ay khalidu. Ay harfu nida'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Terus Rajulu Khalidu munadan mabniun ala dhammi li'annahu alamun mufradun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida'i al-mahdhufi taqdiruhu unadi au ad'u. Oke. Lanjut bawahnya haya yang sampingnya Mas Abdu. Haya rajulan. Haya rajulan. Haya harfu nida'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Rajulan munadan mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Ya, ini mansub. Li'annahu apa? Li'annahu nakirah ghairu maksud. Nakirah maksudah atau ghairu maksudah? Ghairu maksudah. Betul. Li'annahu nakirah ghairu maksudah. Terus? Udah ya? Wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi kalau yang mansub nggak perlu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya. Tidak perlu. Tapi kalau yang mabni antum sebut fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu bedanya. Jelas? Lanjut Mas Khotman. Haya rajulu. Haya rajulu. Haya harfun nida'in mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Terus Rajulu munadan mabniun ala dhammi li'annahu nakiratun maqsudah fi mahalli nasbin maf'ulun bihi li fi'lin nida'il mahdhufi taqdiruhu unadi au ad'u. Baik, cukup di sini dulu pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya adalah masuk di tawabi'. Tawabi'nya itu salah ya. Harokatnya harusnya as-salisa. Saya kasih kaidah buat antum biar antum ingat dari sekarang.
Kalau angka belasan pasti akhirannya fathah dua-duanya. Dalam bentuk apapun. Jadi yang benar gimana bacanya? Ats-tsalitsah asyarah. Ingat saya gitu ya. Kan ats-tsalitsu asyarah. Seingat saya harus pasti itu berakhirannya fathah semua. Allah alim bisawab. Nanti coba saya cek ulang lagi. Ingat saya seperti itu. Dari yang saya pelajari. Allah ta'ala alim bisawab. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.